Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan dilihat di sekitar tempat duduk Ananda. Jika masih ada sampah, silahkan dipungut dulu ya. Baik, Bu. Jika sudah selesai, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Selanjutnya, Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Diatri, Hadir, Bu. Milati, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Mawar. Hadir, Bu. Baiklah Ananda, materi pertama kita semester ini yaitu pengukuran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu mendeskripsikan apa itu pengukuran, besaran, dan satuannya. Nah, Ananda, sebelumnya Ibu mau bertanya, sebelumnya apakah Ananda pernah melakukan pemeriksaan tinggi badan ataupun berat badan di puskesmas? Pernah, Bu. Kalau begitu, Milati berapa tinggi badannya? 160, Bu. 160. Diatri, berat badan Ananda berapa? 55, Bu. Nah, yang Ananda lakukan itu dinamakan dengan pengukuran. Pengukuran berasal dari kata ukur. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai satuan. Dalam pengukuran terdapat besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai atau angka dan memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding pada suatu besaran. Nah, pada kegiatan Milati tadi yaitu mengukur tinggi badan, di mana hasilnya 160 cm, yang menjadi besaran yaitu tinggi dan cm merupakan satuan. Sedangkan pada kegiatan Diatri tadi yaitu melakukan pengukuran pada berat badan, hasilnya 55 kg. Nah, yang merupakan besaran adalah berat, sedangkan kilogram merupakan satuan. Di sini terlihat perbedaan satuan antara kegiatan Milati dan Diatri tadi, yaitu cm dan kilogram. Nah, itulah fungsi dari satuan, yaitu sebagai pembanding pada besaran. Selanjutnya, contoh besaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, Ananda, untuk mengetahui nilai dari besaran tersebut, kita melakukan pengukuran. Nah, contohnya saja mengukur tinggi badan, kita menggunakan stadiometer. Dan untuk mengukur berat badan, kita menggunakan timbangan. Begitupun dengan besaran yang lainnya. Nah, besaran terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Siapa yang tahu pengertian dari besaran pokok? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Milati. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Iya, benar Milati. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil konferensi umum ke-14 pada tahun 1971 mengenai pengukuran dan berat, ditetapkan 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Nah, 7 besaran tadi dapat Ananda lihat pada tabel berikut. Yang pertama, besaran panjang, memiliki satuan meter. Yang kedua yaitu massa, memiliki satuan kilogram. Waktu, sekon. Suhu, Kelvin. Intensitas cahaya, kandela. Kuat arus, ampere. Dan jumlah zat yaitu mol.
Ananda harus hafal 7 besaran ini karena untuk pembelajaran selanjutnya Ananda akan selalu menggunakan ketujuh besaran tersebut. Ibu beri waktu 15 menit untuk Ananda menghafalnya. Dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis ya. Selanjutnya, jika sudah hafal, Ibu mau tunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan di depan. Coba Diatri maju ke depan dan sebutkan besaran-besaran pokok beserta satuannya. Baik, Bu. Mulai, Bu. Ya, silahkan. Ananda yang lain silahkan diperhatikan Diatri ya. Baik, Bu. Silahkan Diatri. Baik, Bu. 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, satuannya meter. Yang kedua massa, satuannya kilogram. Yang ketiga waktu, satuannya sekon. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima intensitas cahaya, satuannya kandela. Yang keenam kuat arus, satuannya ampere. Yang ketujuh jumlah zat, satuannya mol. Sudah, Bu? Silahkan duduk kembali. Ya, Bu. Benar yang dikatakan Diatri tadi. Besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Siapa yang tahu pengertian dari besaran turunan? Saya, Bu. Ya, coba Freya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya belum ditetapkan. Jawaban yang bagus Freya. Namun belum tepat ya. Jadi besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diperoleh dari penurunan atau penjabaran dari besaran-besaran pokok. Nah, contoh besaran turunan antara lain luas. Luas satuannya yaitu meter persegi. Ini merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang. Yang kedua, volume. Volume satuannya meter kubik, merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang. Kemudian kecepatan, meter per sekon, merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang dan waktu. Begitupun seterusnya. Selain besaran pokok dan besaran turunan tadi, di dalam fisika juga terdapat besaran dalam dua kelompok lain, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran skalar hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Contoh besaran vektor dan besaran skalar dapat Ananda lihat pada tabel berikut. Besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor antara lain kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan, medan listrik. Kemudian besaran skalar antara lain laju, tekanan, arus listrik, jarak, dan massa. Selanjutnya satuan. Satuan merupakan hal yang sangat penting, sehingga ilmuwan fisika bersepakat untuk menentukan satuan yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh semua negara. Nah, di antara sistem satuan yang ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat lokal. Contoh umum yaitu sistem MKS atau meter kilogram sekon dan sistem CGS atau sentimeter gram sekon. Selanjutnya satuan baku dan satuan tidak baku. Tahukah Ananda, orang-orang pada zaman dahulu juga melakukan pengukuran, namun memiliki satuan yang berbeda-beda seperti hasta, depa, jengkal, kaki, ataupun langkah. Nah, penggunaan satuan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan perbedaan dari hasil pengukuran, sehingga tidak diakui secara internasional atau dapat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tidak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang jika dilakukan pengukuran berulang, hasil pengukurannya cenderung tidak sama, sehingga tidak diakui secara internasional. Namun,
Hasil pengukuran tersebut, satuan tersebut dapat digunakan di daerah saja. Agar hasil pengukuran orang yang satu dengan yang lain sama, maka diperlukan keragaman satuan. Nah, satuan di sini harus bersifat baku. Agar lebih memahami tentang satuan baku dan tidak baku, ayo kita lakukan kegiatan mengukur. Sebelumnya, Ibu mau bagi Ananda menjadi 4 kelompok. Silahkan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bu. Cara kerjanya yaitu ukurlah panjang 5 benda yang ada pada tabel. Menggunakan satuan yang telah ditetapkan. Kemudian Ananda catat hasil pengukuran Ananda pada kolom yang telah disediakan. Dan kemudian yang kedua, Ananda lakukan lagi pengukuran terhadap 5 benda tadi namun menggunakan penggaris atau meteran. Kemudian catat hasil pengukuran pada kolom yang disediakan. Jika sudah selesai dengan pengukuran Ananda tadi, silahkan jawab pertanyaan pada halaman 15. Jika Ananda sudah selesai menjawab pertanyaan yang ada pada kegiatan tadi, adakah Ananda yang masih ragu dengan materi kita hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai satuan. Yang kedua, besaran. Besaran ada yang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diperoleh dari penjabaran atau penurunan dari besaran pokok. Yang ketiga, besaran terbagi lagi menjadi 2 kelompok lain, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar besaran yang hanya memiliki nilai saja. Kemudian yang keempat yaitu satuan. Satuan merupakan hal yang sangat penting dalam fisika. Satuan juga terbagi 2, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Nah, Ananda, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang alat ukur. Nah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.